فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا ساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitabil Ilm min Sahih Al-Bukhari yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita berada pada halaman 31, bagian tengah bawah itu yang punya kitab bisa disimak. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakadha la yajuzu li ahadin an yastahya minal as'ilah al-muta'alliqah bisyu'unid din. Sahih. Ini penting sekali ini. Dan demikian juga tidak diperbolehkan seorang pun untuk malu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan perkara agama. Jadi kalau kita tidak paham masalah agama, tanyakan. Jangan diam seribu bahasa yang akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan pikiran-pikiran atau gerundelan-gerundelan, atau justru akan semakin menambah masalah. Tapi tanyakan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Bukan diam seribu bahasa, bukan malu juga. Kalau kita tengok ke belakang agak jauh, bagaimana dahulu para wanita sahabiyah. Para wanita sahabiyah, bukan laki-laki ya, wanitanya saja. Di antaranya contohnya saja hadisnya Ummu Salamah, yaitu kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Waktu itu beliau bertanya tentang mandi janabah, bayangkan. Padahal perempuan. Biasanya tabiatnya perempuan pemalu atau tidak? Pemalu. Tapi karena ilmu, beliau enggak malu. Beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Perempuan yang bertanya ini. "Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi janabah, mandi besar apabila dia mimpi basah?" Coba bayangkan, perempuan yang bertanya. Seharusnya kan malu kan? Tapi karena ilmu, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran. Akhirnya apa kata Rasulullah alaihi wasallam? "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Syahidnya di sini seorang wanita bertanya tentang mandi janabah. Karena itu ilmu agama, enggak ada rasa malu, bayangkan. Nah, kita bukan wanita lagi. Kita ini laki-laki. Pastikan tidak malu ketika ada permasalahan agama yang tidak tahu kemudian bertanya. Jangan malu. Paham ya? Kalau dia mungkin sungkan, segan atau mungkin tidak enak, bisa mewakilkan orang lain. Sebagaimana dahulu siapa yang waktu itu sahabat yang mulia lelaki, karena merasa malu dia mewakilkan pertanyaan kepada Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad ibn Aswad. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Inni kuntu rajulan madda'an, fastahnya itu. Sesungguhnya aku adalah lelaki yang suka keluar air madhinya. Ali bin Abi Thalib. Kemudian aku malu itu mau bertanya. Akhirnya merintahkan siapa? Al-Miqdad ibn Aswad untuk bertanya. Jadi boleh, misalkan ada salah seorang di antara antum malu bertanya kepada gurunya, syekh atau ustadznya, dia wakilkan orang lain, tolong tanyakan. Enggak masalah. Tapi kalau diam dalam masalah ilmu, malu untuk bertanya, itu berbahaya. Kita lihat lagi, li'annahu in baqiya mustahyan la yas'al baqiya la khata'. Lihat ini. Dikarenakan apabila dia tetap dalam kondisi malu, tidak bertanya, dia tetap dalam keadaan salah gitu loh. Kesalahannya enggak tahu nanti. Bahkan kadang-kala disebutkan juga, kalau tidak salah itu kalamnya Al Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Jadi kadang-kala satu orang itu
ketika kita belajar itu pastikan guru itu enggak hanya satu juga. Kalau mungkin kan ada guru yang banyak dalam artian kadang dengan si Ustadz Fulan atau Ustadz Alan, paham ya? Nah, dari kalangan Ahlus Sunnah itu juga bagus. Fungsinya apa? Agar kesalahan yang ada pada ustadz yang lain itu kadangkala bisa ketahuan kalau seandainya salah. Bukan mencari-cari kesalahan ya, karena enggak ada yang sempurna gitu loh. Apa kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah? Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairah. Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairahu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kesalahan gurumu sampai kamu mau duduk dengan yang selainnya. Maksudnya bukan mencari-cari kesalahan, tapi kekurangan-kekurangan kadang ada gitu loh. Paham ya? Tidak ada yang sempurna. Mungkin guru A ini nyampaikan suatu permasalahan, ada yang kurang. Nah, dia taunya sempurna. Ternyata setelah duduk dengan guru yang lain, baru tahu ternyata ada kekurangannya gitu loh. Jadi pahami. Intinya saling menyempurnakan. Jadi pahami. Makanya tidak ada salahnya seorang santri kok gurunya lebih dari satu, enggak masalah. Al-Imam Al-Bukhari, gurunya banyak atau tidak? Banyak. Enggak hanya satu. Mafhum? Menunjukkan bahwasanya di dalam masalah ilmu itu janganlah ada rasa malu yang menghalang-halangi dia untuk bertanya dalam masalah agama. Kata al-Imam siapa itu? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, apa perkataannya dalam masalah ini? Atau al-Imam Mujahid bin Jabr. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, siapa yang ingat perkataannya dalam masalah ini? Naam, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan sombong. Yang pemalu enggak akan dapat ilmu, yang sombong pun enggak dapat juga. Karena yang sombong ini, ilmu yang dia miliki dia enggak ngamalkan. Dia hanya ingin menyombongkan saja gitu loh. Pamer dengan ilmunya saja. Sehingga ketika ada nasihat pun dia tolak gitu loh. Jadi enggak ada manfaatnya. La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang mustahin, pemalu, wala mustakbir, orang yang sombong. Paham ya? Jadi pastikan menjadi orang yang malu pada tempatnya dan tidak perlu sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Mafhum? Naam. Wala tamshi fil ardi maraha. Apa ayatnya itu? Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Apa ayatnya itu berikutnya? Innaka lan yakhriqa. Naam, sesungguhnya kamu itu belum bisa menembus bumi dan juga tinggimu belum setinggi apa? Gunung gitu loh. Itu kan ayatnya itu. Naam, barakallahu fi. Dalam artian sombong itu apa gitu loh. Naam, tapi tenang, santai, ilmu yang dia miliki dia amalkan. Pastikan ilmu yang dia miliki itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi, sehingga terdorong untuk dia bersyukur. Bisa dipahami? Dan termotivasi untuk terus belajar. Kita lihat lagi. Wa mafatihul ilm as-su'al, dan kunci-kunci ilmu itu adalah pertanyaan. Sampai-sampai ada perkataan ulama, al-jahlu da'un wa shifa'uhu su'alun. Paham ya? Jadi kebodohan itu adalah penyakit, obatnya bertanya. Paham ya? Shifa'ul 'ai as-su'al. Obatnya kebodohan itu bertanya. Mafhum? Nah, jadi kalau dia enggak bertanya, ya tentunya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia bertanya dalam permasalahan agama atau yang semisalnya, nah, dia akan mendapatkan faedah yang banyak. Kita lihat. Qala Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah, al-ilmu khazain wa taftahuha al-mas'alatu. Masyaallah. Ilmu itu adalah pembendaharaan. Ilmu itu adalah pembendaharaan. Maksudnya ilmu itu harta simpanan. Terus kuncinya apa? Wa taftahuha al-mas'alatu, dan pertanyaan yang akan bisa membukanya. Jadi pembendaharaan, harta simpanan, paham ya? Itu ibaratnya itulah ilmu. Tapi untuk membukanya pakai apa? As-su'al, pertanyaan. Paham ya? Dengan pertanyaan kan kadang kan orang bertanya dijawab oleh gurunya, dapat faedah. Ilmunya keluar gitu loh. Ilmunya dia dapatkan lagi. Mafhum? Naam. Al-ilmu khazainu wa taftauha al-mas'alatu. Ilmu itu adalah harta simpanan atau pembendaharaan, wa taftahuha al-mas'alatu, dan pertanyaan itulah yang akan membukanya. Mafhum? Naam. Ibaratnya kalau dalam ungkapan atau paribahasa Indonesia apa itu?
malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau dia malu bertanya, mungkin dia akan tersesat di jalan. Sudah tahu dia sudah tersesat, malu bertanya lagi. Paham ya? Dia berada di Surabaya, ingin ke Jogja. Jalannya mungkin nggak paham dan dia itu jalannya yang tepat dan pas mana biar sampai Jogja. Malu bertanya dia. Langsung mau ke Jogja malah ke timur terus. Nah, akhirnya ujung-ujungnya tersesat. Paham ya? Kalaupun sampai mutar-mutar dulu gitu loh. Bisa dipahami ya? Itu pun nanti balik ke barat lagi. Tapi kalau dia bertanya, Jogja mana Pak? Jogja itu arahnya ke barat, ini rutenya. Akhirnya diarahkan yang tepat dengan jalannya tadi. Menunjukkan bahwasanya ketika nggak paham apalagi masalah ilmu agama bertanya. Kita lihat, wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam min 'azimi tawqirihim lah yahabuna an yas'aluhu fayafrahuna birrajul an ya'tiya minal badiyah. Masyaallah, lihat ini. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW karena betapa agungnya mereka memuliakan, jadi betapa agungnya pemuliaan mereka kepada Rasulullah SAW, yahabun, mereka takut. Takutnya bukan karena malu, takut itu segan ini, segan, sungkan dengan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana? Tapi mereka, nah ketika sungkan, segan bertanya, fayafrahun, mereka senang kalau ada orang Badui bertanya. Karena biasanya orang Badui itu kalau bertanya langsung kan dia modelnya. Enggak seperti orang kota kadang kan agak malu-malu gitu ya. Istilahnya sejak zaman waktu itu pun seperti itu. Jadi orang Badui, orang-orang Baduinya tinggal di pelosok-pelosok itu biasanya tanya langsung, kadang-kala ya Rasulullah, kadang-kala ya Muhammad gitu kadang-kala. Namanya orang belum pendidikan kan, enggak paham kan adab-adab sopan santun Islam aslinya belum paham mereka. Cuman para sahabat senang gitu loh. Kenapa para sahabat senang? Karena ada yang bertanya. Lihat ini. Fayafrahuna birrajul, maka mereka para sahabat senang dengan seorang lelaki an ya'tiya yang datang minal badiyah dari pelosok. Kenapa kira-kira? Fayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an umurin yahtajuna ila fahmiha. Masyaallah. Akhirnya Badui tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang mereka perlukan, ila fahmiha, untuk memahaminya, liya'lamuha, agar mereka mengetahuinya, wa ya'malu biha, dan agar mereka mengamalkan dengannya, wa yansyuruha, dan juga untuk menyebarkannya mereka. Fayastafiduna min dzalik, akhirnya mereka mengambil faedah dari hal tersebut, ilman, secara ilmu, yuniru lahumut thariq, yang bisa apa? Yang bisa menyinari dan juga memberikan cahaya kepada jalan mereka. Lihat itu. Jadi mereka senang ketika ada orang bertanya. Dan kita pun termotivasi juga kalau ada saudara bertanya, ya Syekh, ya Ustaz, permasalahan ini bagaimana, hukumnya bagaimana? Nah, nanti yang lainnya akan mendengar. Nah, kalau dia sudah tahu jawabannya, berarti mengulang kembali. Intinya murajaah ulang. Kalau dia belum tahu jawabannya, faedah baru. Iya kan? Kalau ternyata belum ada yang tahu semuanya, gurunya jawab, tambah faedah lagi. Bisa dipahami ya, semuanya serba faedah. Dan ini pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran Sunnah dengan thariqah apa? As-su'al wal jawab. Pertanyaan dan juga jawaban. Jadi jangan pernah minder. Wah, anak enggak mau hadir taklim lagi. Kenapa? Seringnya ditanya terus, duduk depan ditanya, tengah tanya, di belakang bertanya juga. Justru dia tuh senang ketika ditanya. Karena apa? Karena dia itu sedang apa? Sedang diasah. Sedang diasah bagaimana kapasitas daya tangkapnya itu loh. Daya tangkap ilmu yang dia miliki, yang dia pahami. Nanti kita lihat apa yang beliau sebutkan, bagus sekali. Fa Ibnu Umar radhiyallahu anhu alima jawab as-su'al al-matruh wa waqa'a fi nafsihi illa annahu ra'a fil qaum kibar as-sahabah. Lihat ini. Ini kisahnya ma'rufah yang kita lewati kemarin ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengetahui jawaban pertanyaan yang diajukan pada apa? Pada jamaah para sahabat waktu itu di situ. Masalah apa sih? Masalah pertanyaan Rasulullah mengatakan inna minas syajari syajaratan la tasqut waraquha. Famahi? Fa innaha mathalul mu'min. Famahi? Sesungguhnya ada pohon-pohon, itu pohon yang daunnya enggak berguguran. Itu permisalannya seperti orang mukmin. Pohon apa itu? Nah, Ibnu Umar tahu enggak jawabannya? Tahu. Hanya saja beliau enggak menjawab karena apa? Malu. Paham ya? Kita lihat. Nah, waktu itu beliau tidak menjawab karena malu-malunya bukan karena menghalang-halangi untuk jawab, tapi karena ada para sahabat yang lebih tua gitu loh. Intinya itu apa ya? Mungkin segan lah. Segan, sungkan. Nah, lihat. Kenapa beliau tidak mau menjawab? Dikarenakan belum melihat di kaum di jamaah tersebut kibar sahabat. Ada para sahabat kibar. Ka Abi Bakar ada, wa Umar ada di situ. Bayangkan itu. Bapaknya sendiri kan?
Kadang-kadang kalau di majelis seperti itu, ada bapaknya, ada anaknya tahu jawabannya, dia mau jawab ngesungkan gitu loh. Wah, ada bapaknya. Padahal kalau seandainya anak jawab dan benar, bapaknya senang. Ini pun juga sama nanti kisahnya, kita lihat. Na'am ka Abi Bakar wa Umar wa amsalihima. Di sana ada kibar sahabah, para sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar dan yang semisal mereka berdua. Ridwanullah alaihim ajma'in. Fastahya, lihat ini. Maka Ibnu Umar malu an yataqaddam ala kibarihim, malu mendahului para pembesar mereka. Jadi tahu jawabannya, pohon apa itu? Pohon kurma, tapi beliau nggak jawab karena ada para sahabat kibar situ, malu gitu loh kalau mendahului mereka. Ya kalau bahasa kitanya sungkan lah, segan itu loh. Segan dengan wahid, ada para sahabat besar kibaran itu. Kita lihat sini. Hatta yudkar anna abah, sampai disebutkan bahwasanya bapaknya, berarti siapa bapaknya nih? Umar bin Khattab anhu, qala lahu, berkata kepada Ibnu Umar, lamma akhbarah, tatkala beliau mengkabarkannya, qala law kunta qultaha, kalau seandainya tadi kamu menjawab, mengucapkannya, lakana habba ilayya min kadza wa kadza, lihat kata bapaknya. Niscaya sungguh aku lebih mencintai atau lebih aku cintai daripada apa? Demikian dan demikian. Jadi kalau seandainya waktu itu Ibnu Umar jawab, paham ya? Dan bapaknya kan di situ Umar bin Khattab. Niscaya apa? Lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Maksudnya bapaknya senang sekali gitu, Umar bin Khattab anhu. Mafhum, itu juga menunjukkan bahwasanya apa? Kalau belajar ilmu itu, kalau memungkinkan anak belajar, bapak juga belajar. Paham ya? Kemudian kalau ada memungkinkan lagi tempat-tempat untuk kajian, ibunya pun diajak juga. Paham ya? Di ruangan tertentu istilahnya ya, barakallahu fiik, agar apa? Termotivasi semuanya dapat ilmu. Paham ya? Jangan cuman pengennya anaknya pandai, pintar, masya Allah, kemudian hafal Al-Quran, tapi orang tuanya malas belajar, salah juga. Paham ya? Karena ibaratnya orang tua dan anak itu apa kemarin? Cermin, ya kan? Cermin. Lah kalau cerminnya mulus, halus, masya Allah bagus, anaknya pun ketika bercermin bagus juga nampaknya. Jangan buruk muka, cermin dibelah. Paham ya? Nah, sudah salah keluarganya sendiri, jangan nyalahkan orang lain gitu loh. Bisa dipahami? Maksudnya gini. Maksudnya lihat ini, Umar bin Khattab anhu dengan siapa? Putranya Ibnu Umar. Di majelis atau tidak? Di majelis bagus sekali. Ada bapaknya, ada anaknya, masya Allah. Nah, kita lihat sini. Li'anna al-insana yafrah an yusiba sadiqahu al-jawab as-sahih. Antum pun sama juga, lihat ini. Dikarenakan seseorang itu akan senang ketika temannya benar menjawab dengan jawaban yang benar. Paham ya? Jadi ketika salah satu antum si A ditanya misalkan jawabannya benar, senang enggak antum? Senang. Ya kan? Lihat ini. Nah, kata beliau barakallahu fikum, la siyama al-ibn awil ab. Terlebih-lebih lagi anak atau bapak. Terlebih-lebih lagi anak atau bapak. Lihat. Jadi kalau seorang itu dia senang kalau temannya itu jawabannya benar. Terlebih-lebih lagi anak atau bapak. Hina man yusibu ahaduhum al-haq. Tatkala salah satu di antara mereka mencocoki kebenaran, wa an yaqula kalimatul haq, dan untuk mengatakan ucapan hak, wa an yartafi'a darajat, dan barakallahu fiik untuk apa? Mengangkat derajat-derajatnya. Syahidnya di sini Umar Khattab dengan putranya Ibnu Umar. Paham ya? Hanya saja Ibnu Umar tidak jawab karena apa? Segan atau sungkan dengan para sahabat yang besar waktu itu. Maksudnya yang sudah tua lah, kibar sahabat. Wa illa kalau seandainya jawab, Umar Khattab senang atau tidak? Senang. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Wa bil hadithi aidan dalilun ala masyru'iyyati tarhil mas'alah 'inda al-hajah ilaiha 'ala tullabil ilm. Sahih, ini penting ini ya. Jadi jangan pernah barakallahu fiik minder, takut, kaget. Jadi ketika ditanya siap, ketika dia belum mampu jawab wallahu alam atau la adri. Paham ya? Kita lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan. Disyariatkannya menyodorkan suatu permasalahan di saat diperlukan kepada para pelajar. Ya fulan, siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Kadang pertanyaan seperti itu. Ya fulan, siapa namanya Abu Jahal? Ya fulan, siapa namanya Abu Talib? Ya fulan, siapa namanya Abdul Muttalib? Nah, itu kadang pertanyaan-pertanyaan diajukan untuk menggugah. Paham ya? Menggugah semangat biar semangatnya itu meningkat.
Paham ya? Mungkin dia lupa sehingga dia mengingat kembali. Paham ya? Atau mungkin dia lupa temannya ingat. Bisa dipahami ya? Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut itu jangan pernah barakallahu fiik, dirasa wah, ini dikit-dikit ditanya, jangan. Justru senang ketika ada pertanyaan. Yatrahul muallim al-mas'alatal muhimmah 'ala tullabih. Maksudnya seorang muallim, seorang guru menyodorkan permasalahan yang penting terhadap para santrinya. Paham ya? Siapa namanya Abu Thalib? Abdul Manaf. Paham ya? Siapa namanya Abdul Muthalib? Syaibatul Hamdi. Siapa namanya Abu Jahal? Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal. Yang dulunya kunyahnya Abul Hakam. Amr bin Hisham. Siapa namanya Abu Lahab? Yang istrinya juga pembawa ikan bakar istrinya. Dua-duanya neraka dua-duanya. Siapa namanya Abu Lahab? Abdul Uzza. Siapa namanya Ummu Jamil? Ummu Jamil. Pernah kenalan belum? Ummu Jamil istrinya Abu Lahab maksudnya. Arwa bintu Harb. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang-kala diajukan walaupun enggak harus seperti ini untuk menggugah kembali rasa semangat. Paham ya? Yang semula ngantuk jadi enggak ngantuk itu loh. Ya kan? Yang semula mungkin sedang di luar gitu, tiba-tiba masuk kembali gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi ini bagus sekali kata beliau. Tujuannya apa? Li aghradin shahihah. Untuk apa? Tujuan-tujuan yang benar. Jadi ustadznya, gurunya itu ketika bertanya tujuannya apa? Untuk tujuan yang benar, bukan untuk memojokkan, merendahkan, bukan. Tapi tujuannya tujuan yang baik. Minha di antaranya liyakhtabira ma'lumatihim, untuk menguji daya tangkap atau wawasan mereka. Jadi santri itu kan punya daya tangkap beda-beda kan? Punya wawasan, maklumat, ilmu-ilmu yang dia miliki kan punya juga. Nah, untuk menguji daya tangkapnya sampai mana gitu loh. Kapasitas memorinya itu berapa gitu loh. Mampu enggak dia menyerap selama ini yang diajarkan oleh gurunya? Ataukah dia sedang di luar apa? Di luar lokasi gitu loh. Badannya di kajian ilmu tapi mungkin apa? Pemikirannya atau mungkin pikirannya keluar atau bagaimana gitu loh. Paham ya? Kadang-kala perlu ujian seperti itu, pertanyaan. Dan pertanyaan itu kadang-kala mendadak. Dan ketika ada pertanyaan mendadak, tidak perlu panik, santai saja. Paham ya? Ketika mampu jawab alhamdulillah, enggak mampu wallah alam, selesai. Memang sedang mengagetkan, tapi itu tadi menggugah, menyemangati. Kita lihat lagi, fayasul 'indahu tuma'ninah sahih. Yang akhirnya apa? Akan memunculkan di sisinya tuma'ninah, ketenangan. Masya Allah, ternyata fulan bin alan mendengarkan. Masya Allah, ternyata si fulan dia bisa menangkap ilmu yang diajarkan. Masya Allah, ternyata si fulan paham pembahasannya. Sehingga gurunya pun tenang juga gitu loh. Paham ya? Nah, jangan belajar jurumiyah ditanya jurumiyah isinya masalah apa? Sirah nabawiyah. Salah gitu loh. Paham ya? Jurumiyah masalah nahwu. Ntar kalau udah selesai jurumiyah, matan jurumiyah hafal, ditanya bahas masalah apa? Masalah sirah nabawiyah. Nyasar atau tidak? Nyasar, berarti kapasitasnya jauh gitu loh. Paham ya? Yang dia masukkan apa, jawabannya apa gitu loh. Allahu musta'an. Nah, kita lihat sini, li'annahum idza 'allamun nas intafa'an nas bi ta'limihim sahih. Lihat ini. Dikarenakan mereka itu para muallim, para guru, apabila mereka mengajari manusia, manusia akan mengambil manfaat dengan ajaran mereka. Nah, inilah yang diharapkan apa? Wa ilmin yang tabi'u bihin nas, ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Sehingga antum atau kita yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, kemudian ilmunya dipelajari orang lain dan orang lain mengajarkan lagi ke berikutnya, itu pahalanya mengalir. Ketika apa? Nah, barakallahu fiik, orang yang mengajarkan ilmunya meninggal dunia, terus mengalir. Masya Allah. Nah, kita lihat dikit lagi pas di titik itu. Wa minha li ahamiyatil mas'alah. Masya Allah. Di antaranya juga dikarenakan apa? Nah, permasalahan yang sangat penting. Jadi kadang-kala permasalahan sangat penting ditanyakan biar dia itu benar-benar paham. Jangan sudah nggak paham tapi sok paham, atau ngakunya paham ternyata gagal paham. Jangan juga. Pastikan yang dia paham itu benar, sehingga nanti ketika memahamkan orang lain pun paham dengan pemahaman yang
benar. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wa amma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa huwal musyarri' lil ummah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau adalah yang memberikan syariat untuk umat ini. Dengan apa? Biwahyin minallahi azza wa jalla. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muallim lahum, dan yang mengajari mereka. Wal mubayyin lima anzalahu Allah taala alaihim, dan juga yang menjelaskan terhadap apa yang Allah telah turunkan kepadanya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan, kata Allah taala, kepadamu Al-Qur'an agar kau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan semoga mereka bisa memahami. Agar mereka bisa memahami. Tujuannya itu memahami. Jadi kalau belum paham, dipahamkan dulu. Paham ya? Kalau belum paham, pahamkan lagi. Makanya kadang-kala Rasulullah SAW itu kadang-kala kalau berucap mengulangi berapa kali? 3 kali. Ya, yukarrir salasa marrat, mengulang-ulang 3 kali. Fungsi tujuannya apa? Agar paham. Yang mendengar itu paham. Sehingga ketika antum belajar dengan seorang guru, seorang syekh atau ustadz, kalau nggak paham, tanyakan. Jangan sudah nggak paham pura-pura paham. Atau katanya paham tapi gagal paham. Jangan. Kalau nggak paham, tanyakan aja, Syekh, ma fahimtu hadil masalah, fahimni ya Syekh. Tanyakan. Paham ya? Insya Allah dia akan memahamkan. Paham ya? Karena yang namanya manusia kan beda-beda kan. Ada yang dia itu memahaminya cepat. Bahkan kadang-kala ada yang modelnya, ya ini namanya manusia ya. Ada yang gurunya belum paham, santrinya udah paham duluan. Karena mungkin gurunya baru pertama kali itu ngajar, santrinya udah berkali-kali belajar itu loh. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Ada juga yang barakallahu fi, gurunya udah memahamkan semaksimal mungkin, tapi santrinya nggak paham-paham. Karena kapasitasnya belum sampai situ gitu loh. Paham ya? Nah, ada yang sekali dia memahamkan, santrinya langsung paham, ada juga. Mafhum? Jadi karena beraneka ragam kapasitas dan kemampuan pemahaman tadi itu perlu kesabaran. Jadi diulang-ulang nggak masalah, jangan antum wah diulang-ulang terus. Bagi antum mudah, yang lainnya bisa atau belum gitu loh. Ya kan? Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu aja diulang-ulang. Yang lainnya tahu belum gitu loh. Jadi pahami? Nah, karena yang namanya ilmu bagaimana kemarin? Kullama takarrar. Semakin terulang-ulang semakin apa? Melekat. Itu seharusnya, tapi kan kadang-kadang nggak harus gitu loh. Sudah diulang-ulang nggak melekat-melekat juga kan? Nah seperti itu, makanya jangan pernah jenuh dengan pengulangan. Fungsinya agar semakin melekat. Kalau sudah melekat itu masya Allah. Kalau sudah melekat itu kapan diperlukan dia siap menghadirkan. Nah namanya dapat apa? Dapat sadr. Dalam ilmu mustalah namanya dapat apa? Sadr. Kita ambil dikit lagi pas titik bawah itu. Fatarhul masail minal muallimin 'alal muta'allimin. Maka menyodorkan, tarhul itu menyodorkan, memberikan, maka menyodorkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru, muallimin orang guru, 'alal muta'allimin terhadap murid-muridnya atau santrinya, liyanzuru fi mustawahum. Tujuannya agar mereka memperhatikan kedudukan dan tingkatan mereka. Karena yang namanya ilmu itu bertingkat-tingkat kan, jurumiyah, mutanimah, qatrun nada, alfiyah, ya kan? Al-usulus tsalatsa, al-qawaidul arba, ya kan? Usulus sittah, ya kan? Kasyushubhat, nawaqitul Islam, kitab tauhid misalkan. Bertingkat-tingkat itu loh. Ya kan? Al-qawaidul musla, lumatul i'tiqad, wasitiyah, tahawiyah, tadmuriyah. Terus bertingkat-tingkat. Ya kan? Nah, al-usul bin usul, kemudian mudzakkirah fil usul. Bertingkat-tingkat ilmu itu. Mafhum? Naam. Sehingga seorang guru akan melihat kapasitas kadarnya udah sampai mana gitu loh. Wa ma'ahrazuhu, dan tujuannya agar para guru tadi memperhatikan apa yang disimpan oleh para santri minal faham, berupa pemahaman. Wa hum yata'allamuna al-ilm, karena apa? Dalam keadaan mereka mempelajari ilmu. Hadza syai'un masyru', ini sesuatu yang disyariatkan. Paham ya? Ngecek, meneliti sampai mana kadar pemahamannya. Salah atau tidak gitu loh. Paham ya? Jangan-jangan terbalik. Siapa pemimpin Mu'tazilah? Atha bin Wasil. Atha bin Wasil kebalik. Wasil bin Atha, kan itu. Nah, itu kadang-kadang fungsinya seperti itu, untuk meluruskan agar tidak salah. Naam. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum, walau asaruhu al-hasanah sahih, dan metode seperti itu memiliki pengaruh-pengaruh yang bagus. Jadi seorang guru ngasih pertanyaan kepada santrinya itu ada pengaruhnya bagus. Coba kalau nggak pernah ditanya sama sekali.
Seorang guru ngajarkan bagaikan apa? Nah, barakallahu fik, orang apa naik kereta api berhenti stasiun itu. Nah, kemudian enggak ada pertanyaan wala syai'. Itu biasanya beda loh dengan yang sering apa? Ditanya. Ya akhi, ini bagaimana? Siapa namanya? Sahabatnya ini misalkan. Itu nanti akan semakin melekat. Jadi pahami ya. Makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang muallim, seorang guru, ustaz atau syekh, itu seharusnya senang. Apa pengaruhnya? Kasfiqah bin nafas, percaya diri. Dia akan percaya diri nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan berarti sombong loh ya. Percaya diri di sini maksudnya itu karena dia sudah berupaya untuk mengulang ilmu tersebut. Nah, ketika sering ditanya, itu dia bisa itu loh, melekat ibaratnya. Mafhum? Naam. Wa hifdzul masail muhimmah, dan juga keutamaannya apa? Bisa menghafal permasalahan-permasalahan yang penting. Naam, indama yakunu as-su'al wal jawab wal akhdh wal 'atha. Naam. Ketika apa? Ketika terjadi pertanyaan dan jawaban, kemudian wal akhdh mengambil, wal 'atha dan memberikan, nam tufuhima fahman ala wajhil hasan. Dipahami dan pemahaman yang di atas sisi yang bagus. Jadi nanti ya akan mudah semuanya. Seperti antum belajar jurumiyah ini yang paling mudah aja ya. Di dalam jurumiyah mungkin diajari mengi'rab. Antum hafalkan dulu. Nanti di mutaimah ketemu lagi i'rabnya. Di qatrun nada pun ketemu lagi. Di alfiyah pun ketemu lagi. Awal mulanya mungkin belum terlalu pandai lah dia mengi'rab. Di jurumiyah paling ketemu ja'a zaidun. Di mutamimah pun ja'a zaidun ada lagi. Di qatrun nada juga ada ja'a zaidun. Di alfiyah ada ja'a amrun. Cuman bedanya zaidun sama amrun aja. I'rabnya sama. Paham maksudnya? Naam, maksudnya yang namanya pengulangan mesti terjadi. Fa yatarattab 'ala dzalik husnul amal wa sihhat, masyaallah. Maka akan melahirkan itu semuanya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru kepada muridnya. Itu semua akan melahirkan, yatarattab itu melahirkan, mengakibatkan itu. Apa akibatnya? Apa efek samping yang positifnya? Barakallahu fiik. Naam, husnul amal wa sihhatuh. Baiknya amalan dan benarnya amalan. Dia enggak keliru lagi dan bagus. Semakin diasah ilmunya, dia semakin apa? Nanti ketika jawab itu lurus jawabannya. Paham ya? Misalkan sekarang pertanyaan pertama, siapa nama Abu Hurairah? Dia belum bisa jawab. Besoknya ditanya lagi, siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Besok lagi tanya lagi, pas dia juga. Siapa nama Abu Hurairah? Jawabnya sama juga. Paham ya? Akhirnya yang lainnya apa? Yang lainnya ikut-ikutan apa? Memahami juga namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Sehingga semakin melekat. Mafhum insyaallah? Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang pembahasannya. Sallallahu alaihi wasallam, afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.